Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan manajemen suplai, perencanaan, pengadaan, penyimpanan obat di apotek. Saya Olivia Angelina, NPM 260110084. Berdasarkan Permenkes RI nomor 35 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan pelaporan. Di sini kita akan membahas perencanaan, pengadaan, serta penyimpanan. Berikut perencanaan. Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya, dan kemampuan masyarakat. Lalu, tahap perencanaan obat, ada tahap persiapan dan tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, pemilihan obat dilakukan berpacu pada formularium, lalu pada tahap perhitungan kebutuhan obat, disesuaikan agar tepat jenis, jumlah, dan waktu. Berikut merupakan metode perencanaan pertama, yaitu metode konsumsi. Perhitungan kebutuhan dengan melihat data pengeluaran di periode tertentu, contohnya rata-rata per bulan selama 6 bulan terakhir, lalu dari data yang didapatkan digolongkan dua obat, fast moving dan slow moving. Obat yang masuk pada kategori fast moving akan diadakan dalam jumlah lebih besar dibanding obat-obatan slow moving. Berikut kondisi yang sesuai untuk menggunakan metode konsumsi. Pola penggunaan obat pada tahun-tahun terakhir cukup stabil, lalu data penggunaan obat tahun sebelumnya tersedia lengkap, sistem suplai dari pedagang besar farmasi berjalan baik, pola persiapan mudah diketahui, tidak berada dalam kejadian luar biasa yang memerlukan peningkatan kebutuhan mendadak, serta manajemen persediaan baik, dokumentasi dan pelaporan yang valid, dan dilakukan kontinu. Berikut variabel-variabel pada metode konsumsi. Stok pengaman atau buffer stok, persediaan minimal obat mengantisipasi kebutuhan, lalu stok tunggu, di mana persediaan yang perlu ada selagi menunggu kedatangan pesanan obat, lalu stok order, persediaan yang ada saat membuat pesanan, stok kerja, persediaan untuk memenuhi keperluan satu periode layanan, stok optimum untuk jumlah obat ideal, dan sisa stok, yaitu sisa persediaan akhir periode. Nah, berikut untuk rumus metode konsumsi. CT sama dengan CA kali T ditambah SS dikurang sisa stok. Untuk CT merupakan kebutuhan per periode waktu, CA merupakan kebutuhan rata-rata waktu, T adalah lama kebutuhan, dan SS adalah safety stock, stok jaga. Berikut untuk metode perencanaan morbiditas atau epidemiologi. Perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit pada periode waktu tertentu. Seperti pada pergeseran musim, perubahan pola hidup masyarakat berdampak pada perubahan kebutuhan obat berdasarkan penyakit yang dialami. Namun metode ini sulit dilakukan karena data pola penyakit sulit didapatkan. Berikut kondisi yang sesuai dalam menggunakan metode morbiditas. Data penggunaan obat tidak lengkap, selain itu anggaran terbatas atau tidak sesuai dengan kebutuhan belanja obat, serta kebutuhan obat mengalami fluktuasi besar. Namun, meskipun metode ini memberi hasil yang konsisten, dapat memiliki kelebihan juga, yaitu tidak memerlukan data penggunaan, cocok untuk apotek yang baru beroperasi, dan dapat memberikan pencatatan pola penyakit yang lebih baik. Berikut merupakan rumus metode epidemiologi. CT sama dengan CE kali T ditambah SS dikurang sisa stok. CT merupakan kebutuhan per periode waktu, CE merupakan perhitungan standar pengobatan, T merupakan lama kebutuhan, dan SS merupakan safety stock. Selanjutnya, metode kombinasi. Metode ini mengombinasikan antara metode morbiditas dan metode konsumsi. Dilihat dari jumlah barang yang dikeluarkan serta data penyakit pada periode tertentu. Biasa untuk obat atau alat kesehatan yang fluktuatif, dengan koreksi pola penyakit, pola persepan, kebijakan pelayanan kesehatan.
Fasilitas pelayanan kesehatan harus mengikuti perkembangan terkait pola penyakit dengan analisa data. Berikut merupakan rumus metode kombinasi. C kombinasi sama dengan CA tambah CE dikali T ditambah SS dikurang sisa stok. CA merupakan kebutuhan rata-rata waktu, CE merupakan perhitungan standar pengobatan, T merupakan lama kebutuhan, dan SS adalah safety stock atau stok jaga. Berikut merupakan metode berbasis pelayanan. Perhitungan kebutuhan obat berdasarkan penggunaan obat pada fasilitas kesehatan sesuai syarat anggaran yang ada. Perhitungannya sebagai berikut. Pertama, menghitung biaya obat per kunjungan dan rata-rata kunjungan pasien. Lalu perhitungan dapat dihubungkan pada fasilitas kesehatan lain yang sejenis. Berikutnya merupakan analisis ABC, pengklasifikasian kebutuhan farmasi berdasarkan nilai rupiah menjadi kelas A, B, dan C. Sistem ini fleksibel digunakan di mana saja seperti rumah sakit, puskesmas, dan apotek. Untuk kelas A, obat dibutuhkan biaya 7-80%, lalu jumlah stok hanya 15%, jumlah sedikit karena harga mahal, serta kontrol stoknya itu paling ketat karena jangan sampai ada selisih kekurangan karena membuat kerugian besar. Selanjutnya terdapat kelas B di mana obat butuh biaya 15-25%, jumlah stok 30%, obat jarang dikeluarkan namun sering dibutuhkan. Untuk kelas C, obat butuh biaya 5-15%, jumlah stok 55%, dan karena ia fast moving tidak masalah untuk memiliki banyak stok dan harganya juga murah. Nah, untuk angka-angka yang tertera di sini tidaklah absolut, namun merupakan patokan untuk analisis ABC. Berikut analisis VAN. VAN itu adalah V vital, E esensial, dan N non esensial. Untuk V vital, obat sangat penting diperlukan untuk menyelamatkan hidup. Obat yang pengadaannya diutamakan dan tidak ada penggantinya tidak bisa ditunda. Contohnya vaksin tetanus, obat emergensi, serta dopamin. Untuk esensial, sifatnya tidak vital secara absolut, fungsinya bermacam namun umumnya untuk menekan rasa sakit, bekerja pada sumber penyakit, dan untuk menyembuhkan. Dapat ditunda pemberiannya bila tidak ada, contohnya antibiotik, OAINS, dan obat gastrointestinal. Selanjutnya terdapat non-esensial, obat yang umumnya digunakan untuk penyakit yang dapat sembuh sendiri, obatnya bersifat menunjang, sifatnya tidak diprioritaskan seperti vitamin dan suplemen. Pengadaan. Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengadaan obat didasarkan perhitungan perencanaan yang telah dilakukan. Pengadaan dilakukan dengan cara jumlah terbatas, di mana metode ini dilakukan bila modal terbatas dan distributor berada di dalam kota. Kemudian pengadaan secara spekulasi, di mana jumlahnya lebih besar dari kebutuhan, lalu dilakukan karena mengantisipasi adanya kenaikan harga. Selanjutnya pengadaan terencana. Pengendalian persediaan barang yang dilakukan dengan membandingkan jumlah pengadaan dengan penjualan tiap kurun waktu. Lalu pengadaan secara intuisi. Cara ini dilakukan dengan memperkirakan peningkatan permintaan obat tertentu karena ada pengaruh wabah penyakit. Konsinyasi. Pengadaan dengan cara pemilik barang menitipkan barang kepada apotek, apotek membayar barang yang terjual, dan sisanya dapat dikembalikan atau diperpanjang masa konsinyasinya, pembayaran dengan COD atau kredit. Proses pengadaan barang untuk keperluan apotek dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengecekan barang dari buku Defekta, dapat diketahui sediaan farmasi yang habis atau menipis. Pemesanan melalui pedagang besar farmasi dengan mengirimkan surat pesanan, lalu penerimaan barang disertai faktur rangkap 4, 2 lembar untuk PBF, 1 lembar untuk penagihan, dan 1 lembar untuk apotek, serta pencatatan dan pembayaran. Selanjutnya, penyimpanan. Obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat di mana harus dipindahkan ke wadah lain, maka harus dicegah kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sekurang-kurangnya memuat nama obat, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Semua obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai, lalu sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan, serta pengeluaran obat menggunakan sistem FIFO dan FIFO. Dalam penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembapan, ventilasi, pemisahan, dan menjamin mutu produk dan keamanan petugas.
Ruang penyimpanan harus dilengkapi rak lemari obat, palet, pendingin ruangan atau AC, lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan obat khusus, pengukur suhu, dan kartu suhu. Ruang arsip juga dibutuhkan untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, serta pelayanan kefarmasian dalam jangka waktu tertentu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.